Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas speaker Tribit lagi, Tribit Stormbox Flow. Nah, ini boxnya ya. Boxnya ini cukup mewah sih, tampilannya lebih tebal gitu kan. Hmm, ini di sini ditulis up to 30 jam playback time-nya. Jadi cukup awet harusnya ini 30 jam. Tapi ya tentu tergantung volume kita ya. Ininya power outputnya 25 watt, kemudian dia IP67 jadi tahan air dan debu ya. Jadi bukan IPX7 tapi IP67. Jadi kalau IP67 itu artinya dia juga tahan debu, bukan cuman air aja. Jadi ini dimasukin ke air sih nggak masalah gitu. Walaupun ya ngapain juga kan. Nah, ini ada ya Bluetooth 5.3, kayaknya ya kayak gitu nih, kotaknya kayak gini. Ini ada tulisannya nih, 3 custom sound, jadi dia ada tombol khusus untuk custom. Oh, ini juga udah apa ya, udah support aplikasi Tribit sih, walaupun ya sebenarnya saya jarang juga pakai aplikasi, soalnya bawaan Tribit tuh settingannya udah enak sih. Jadi Tribit ini salah satu speaker yang pas kita baru dari pabriknya itu kita buka udah enak suaranya, bawaan pabriknya, settingannya beda sama Angker. Kalau Angker tuh kebanyakan kita harus setting dulu baru enak, kalau dia langsung enak gitu. Jadi saya jarang pakai aplikasinya. Nah, ini di dalamnya ada manual sama ini garansi resmi 1 tahun dari Tribit Indonesia. Oke, kita taruh dulu. Ini ada, nah ini ada speakernya. Oh, kabelnya jatuh tuh. Nah, ini kabelnya, jadi kabelnya udah TPC pastinya ya. Tuh, TPC ke TPC ke TPC, jadi udah lebih baru nih dibanding yang biasa-biasa kan, TPC ke yang model A, tipe A biasa besar gitu kan. Oke, ntar kita singkirkan dulu ya. Jadi isinya sih itu aja sih, nggak ada lagi tuh. Tuh kosong, cuman itu aja isinya. Oke, kita singkirkan dulu nih. Tuh speakernya ini ya. Nih. Oke, kita buka. Jadi bobotnya ini cukup terasa solid gitu, kokoh, berat gitu. Nah, ini bentuknya itu mirip Bose gitu, Bose Soundlink Flex kalau nggak salah ya, Bose itu. Jadi dia ini kayaknya niru, dia bukan niru secara nyontek gitu ya, tapi niru secara desain gitu, mirip Bose gitu dia. Sama-sama mono driver, di depan sini ada ya, ada pasif radiatornya satu, di belakang juga satu. Jadi dua pasif radiator, satu driver ukuran besar di sini, 25 watt. Nah, ini warnanya sebenarnya ini nggak hitam sih, ini warnanya kayak abu-abu tua tapi agak hitam, tapi bagus sih. Saya suka nih warna-warna kayak gini nih. Jadi nggak gampang kotor dia. Karena kalau hitam tuh biasanya cepat kotor juga, karena dia warna kotorannya itu nanti kayak kelihatan warna putih. Kalau warna putih ya itu lebih cepat kotor lagi. Jadi ini tengah-tengah dia, walaupun dia ke arah gelap sih, nggak terlalu abu-abu terang. Nah, ini portnya udah TPC, nggak ada penutupnya ya. Sekarang sih emang kayaknya model-model sekarang kayak gitu. Ini ada untuk gantungannya. Kemudian dia ini bisa di dua mode, jadi bisa langsung ngarah kita kayak gini itu, dan nggak gampang jatuh. Ya gampang jatuh sih, tapi maksudnya tuh kalau nggak nggak terlalu lah gitu. Beda sama yang ada, saya dulu pernah punya Anker Motion 300, itu gampang kali kalau kesenggol langsung tep gitu jatuh gitu. Kali ini lebih lebih nggak gampang jatuh, dan tuh sudutnya itu dia agak mereng tuh sudutnya tuh, jadi lebih enak gitu, nggak tegak kali kayak gini tuh. Nggak, kalau angker dulu saya punya yang Motion 300 yang mirip kayak gini juga kan modelnya tuh, jadi dia tegak kali, jadi gampang jatuh ke depan, gampang jatuh. Kalau ini udah pas sih, enak sih, itu udah kokoh lah, kecuali memang disengaja dijatuhin ya. Nah, untuk bagian belakangnya nih, ini kayak gini sih bagian belakang tuh, ada tulisan-tulisan ya. Ini tulisan-tulisannya ini bagus dia, jadi mewah gitu, nggak norak gitu. Tuh, tulisannya tuh bagus gitu, nggak terlalu nampak sih sebenarnya tuh. Ini nomor serinya. Bahan ini ada untuk karetnya ya, penahannya. Kalau karena dia bisa dua mode tadi, bisa untuk diberdiriin gini, bisa juga ditidurin gini. Kalau tidurin gini jadi suara itu lebih luas, karena dia bisa ke segala arah kan. Cuma saya biasa lebih suka yang ke arah depan gini sih. Jadi untuk bahannya ini dia sebenarnya ya ciri khas Tribit yang lain ya, ini bahannya kayak karet ya, kayak rubber gitu, tapi nggak terlalu empuk. Jadi campuran plastiknya ini termasuk banyak juga gitu, jadi oke lah gitu. Mewah, solid kok, kokoh gitu, berat.
Beratnya ya lumayan sih, beratnya untuk seukuran ini termasuk agak berat ya. Mungkin karena baterainya besar tadi untuk 30 watt kan, 30 jam gitu kan playtime-nya. Nah ini ada tombol power, tombol bluetooth, ini tombol minnya. Nah ini untuk tombol play pause-nya. Nih, ini tombolnya ini enak loh, empuk dia, nggak kayak 3-bit Action yang kok tadi yang sebelumnya di review itu Action Plus 2 itu agak berat sedikit. Ini lebih enak, empuk gitu, lebih lebih ringan lah gitu, ditekan gampang. Berasa juga dia karena nonjol kan. Tuh. Nah ini tombol equalizer-nya ada 3, nanti bisa di custom pakai aplikasi juga sih. Kayaknya untuk body itu aja sih. Jadi kesannya ini kokoh sih, ini speaker kokoh. Tuh, suka modelnya tuh keren sih. Nah, ya mirip-mirip Bose sih. Ya, kapan-kapan lah nanti kalau ada rezeki kita beli Bose-nya. Aduh, lampu ininya mati. Lampu. Oke. Ya, lupa baterai powerbanknya habis. Lupa nanti lah dicas dulu. Oke, kayaknya ini aja sih. Coba kita hidupin ya. Tuh, sekali aja sih kalau tribet tuh. Nah, kayak gitu. Oke, karena ini sebelumnya udah saya konekin, jadi ya kita tinggal putar aja lagunya. Coba kita tesnya. Ini volume sekitar separuh ya, coba. Oke, jadi segitu aja untuk cek soundnya. Kesimpulannya ini suaranya tuh bassnya ya, dari bassnya deep, ini lebih deep daripada yang Tribute Action Plus 2 itu. Bassnya lebih deep gitu, jadi enak lah bassnya. Oke, nggak ada masalah sama bassnya. Midnya juga enak. Treble-nya nggak terlalu ngecering sih, ini lebih netral dibanding yang Action Plus 2. Jadi kalau tuningan saya lebih suka ini sih, lebih betul-betul netral gitu, ciri khas Tribute gitu. Kalau yang Action Plus 2 tuh netral juga, cuman agak ke arah break sedikit. Kalau ini betul-betul netral. Bassnya pun lebih deep ini. Nah, cuman mungkin menurut saya kurangnya karena dia mono ya, jadi sound stage-nya nggak begitu luas sekali sih. Tapi nggak ngaruh juga sih karena drivernya besar gitu kan. Walaupun ya terasa sih memang kalau mono, cuman kalau kita perhatikan betul-betul kali sih. Kalau nggak ya kalau nggak dibilang orang-orang yang nggak terlalu membandingkan mono atau stereo sih sebenarnya nggak ngaruh juga. Jadi itu aja sih kayaknya. Kalau bassnya memang enak sih, deep dia. Suaranya midnya tuh sedang, nggak maju kali nggak, tapi emang ke arah maju sih, cuman nggak terlalu maju kali lah. Jadi bawaannya tuh udah enak. Nah ini dia bisa untuk ngatur-ngatur equalizernya nih, tinggal tekan aja. Bentar, belum fokus nih equalizer. Nah ini bisa diatur nih, ada 3 mode. Jadi mode pertama lampunya mati, mode kedua putih lampunya, mode yang ketiga tuh lampunya biru, tinggal di setting. Kalau saya sih males sih mengatur-ngatur dari aplikasi, soalnya
Tribit tuh ciri khas dari bawaan pabrik itu udah enak sih settingannya, jadi nggak perlu lagi diotak-atik yang X-bass-nya aja tuh udah enak sih, nggak perlu lagi, udah pas lah gitu. Kalau beda sama speaker Anker, kalau Anker itu dia harus disetting dulu di aplikasi baru enak. Nah kalau Tribit ini kelebihannya itu pula dia, jadi dari pabriknya itu udah enak dia, nggak perlu saya setting-setting. Ini lampunya mati-mati terus. Oke, itu aja sih. Belum pernah coba sampai jangka panjang sih, baterainya awet 30 jam atau berapa sih, tapi kayaknya awet lah. Ini berat sih soalnya baterainya besar, ini mungkin kapasitasnya. Nah kalau mati kan tinggal tekan sekali gini aja. Oke, udah sih itu aja. Jadi bahannya ini sih enak sih, nggak terlalu, nggak ninggalin sidik jari gitu, agak keset gitu lah, nggak licin juga. Oke, jadi itu aja kesimpulannya. Ini untuk harga, ini sekarang harganya sekitar berapa ya, 1.100.000 kayaknya nih saya lihat harga pasarannya Tribit X Plus. Cuman saya lihat ini memang jarang juga sih, orang nggak terlalu banyak yang beli nih. Oke, saya kemarin beli itu karena penasaran juga, karena bentuknya kayak mirip Bose. Nanti kapan-kapan ya Bose kalau ada, nanti kita review yang Bose Flex itu kan. Oke, jadi gitu aja sih kesimpulannya. Eh, Makasih udah menonton ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, komen aja di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.